Coba kamu bayangkan, suatu hari kamu bangun, dan dunia yang kamu kenal selama ini ternyata sebuah kebohongan besar. Apa yang diajarkan di sekolah hanyalah setengah dari kebenaran. Ada bagian dari sejarah yang sengaja dihapus. Kenapa? Dan siapa yang melakukannya? Dalam video ini, kita akan membahas kisah-kisah sejarah yang jarang bahkan tidak pernah kamu dengar. Dengan kamu mengetahui kisah-kisah ini, kamu tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Yang pertama, jejak peradaban yang hilang. Tahukah kamu, ada situs kuno di Turki bernama Göbekli Tepe. Usianya lebih dari 12.000 tahun, bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Seorang penulis bernama Andre Collins meneliti tempat ini selama hampir 20 tahun. Dia percaya Göbekli Tepe bisa jadi adalah petunjuk lokasi asli Taman Eden yang disebut dalam kitab suci. Göbekli Tepe adalah kompleks pilar batuan raksasa berbentuk lingkaran, dibangun oleh pemburu dan pengumpul jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Tapi anehnya, ukirannya rumit, susunannya presisi, dan jelas dibuat oleh orang-orang yang punya pengetahuan tinggi. Di seluruh situs Göbekli Tepe, para arkeolog menemukan banyak piktogram hewan mulai dari singa, ular, burung, sampai serigala. Simbol-simbol ini diyakini bukan sekedar hiasan, tapi bagian dari ritual keagamaan. Kalau benar, artinya Göbekli Tepe adalah tempat pemujaan tertua di dunia, dibangun ribuan tahun sebelum piramida. Collins berpendapat, Eden bukan hanya taman indah, tapi simbol awal peradaban. Ia percaya lokasinya ada di wilayah pegunungan dekat Göbekli Tepe, tempat sungai-sungai besar bermuara. Bagi Collins, ini adalah tanah asal manusia modern setelah bencana besar. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana mungkin manusia zaman batu, tanpa logam, tanpa teknologi modern, bisa membangunnya? Beberapa peneliti bahkan berani berspekulasi mungkin ada peradaban lebih maju dan lebih tua yang hilang dari catatan sejarah. Dan jika itu benar, apakah kita harus menulis ulang sejarah manusia? Yang kedua, peta dunia sebelum penjelajah. Tahukah kamu ada peta dari tahun 1513 yang menggambarkan Antartika tanpa es, ratusan tahun sebelum benua itu resmi ditemukan. Piri Reis adalah laksamana dan kartografer Kekaisaran Ottoman. Dia membuat peta ini dari berbagai sumber termasuk peta Portugis, Arab, dan bahkan peta-peta yang jauh lebih tua. Peta ini menggambarkan pantai Amerika Selatan dengan detail, padahal benua ini baru saja ditemukan oleh orang-orang Eropa. Yang paling mengejutkan, di bagian selatan peta terdapat bentuk daratan yang sangat mirip dengan Antartika. Bukan hanya saja bentuknya, tapi juga garis pantai yang tampak bebas dari es. Masalahnya, Antartika baru ditemukan pada tahun 1820 dan selama ribuan tahun telah tertutup oleh es setebal beberapa kilometer. Apakah ini berarti peta tersebut menggambarkan Antartika seperti ribuan tahun lalu ketika iklim bumi berbeda? Masalahnya, kita tidak punya bukti langsung siapa yang membuat peta asli yang disalin oleh Pirilis. Catatan yang tertulis di peta hanya menyebutkan bahwa dia menggabungkan sumber dari 20 peta berbeda, termasuk peta dari masa Alexander Agung. Jika itu benar, berarti ada pengetahuan geografi global yang diwariskan dari masa lalu perlahan hilang hingga akhirnya ditemukan lagi. Dan ini baru permulaan, karena ada bukti lain dari patung di Amerika Selatan, artefak Mesir kuno, hingga peta misterius lainnya yang mengisyaratkan dunia mungkin sudah saling berhubungan ribuan tahun sebelum Columbus berlayar. Yang ketiga, hubungan misterius antar bangsa kuno. Tahukah kamu, ribuan tahun lalu di benua yang saling berjauhan, manusia membangun struktur raksasa dengan bentuk yang mirip. Coba kita lihat piramida Giza di Mesir, menjulang di tengah gurun, presisi geometris yang sangat nyaris sempurna. Coba kita berpindah ke Meksiko, ada piramida matahari dengan tangga bertingkat menuju puncak. Dan coba kita pergi ke Tiongkok, ada piramida kuno di provinsi Shanxi, tersembunyi di balik tanah dan pepohonan, misterius dan jarang diperbincangkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin peradaban yang terpisah ribuan kilometer punya desain bangunan yang serupa? Lalu, ada satu kisah lain yang lebih mengejutkan. Di setiap hampir kebudayaan, dari Mesopotamia, India kuno, sampai suku Maya, hingga suku-suku asli Amerika dan Pasifik, ada legenda banjir besar yang nyaris menghapus umat manusia.
Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada memori bersama yang diwariskan dari sebuah peristiwa nyata di masa lalu? Beberapa peneliti berteori, mungkin di zaman purba manusia lebih terhubung daripada yang kita kira. Lewat jalur laut, mereka bisa berpindah benua, membawa ide, pengetahuan astronomi, hingga teknik membangun. Dan kalau benar terjadi, artinya peradaban kuno saling mempengaruhi bahkan membentuk cara kita hidup sekarang. Yang keempat, sejarah yang disensor. Tahukah kamu, ribuan tahun pengetahuan manusia terkumpul di suatu tempat. Itu yang terjadi di perpustakaan Alexandria, Mesir, pusat ilmu pengetahuan dunia kuno. Ada catatan astronomi dari Babilonia, peta dunia dari Yunani, bahkan teks matematika dari India dan Tiongkok. Tapi semua itu hilang, entah karena kebakaran atau saat Julius Caesar menyerang, atau karena perintah penguasa tertentu. Para sejarawan tidak pernah sepakat. Yang jelas, ribuan manuskrip lenyap, dan bersamaan mereka mungkin ada rahasia teknologi, sejarah, dan pengetahuan yang bisa mengubah dunia. Dan ini bukan kasus satu-satunya. Dalam sejarah, dokumen kuno sering dihapus atau diubah demi kepentingan politik. Misalnya, di Tiongkok, tahun 213 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembakaran buku dan penguburan cendekiawan. Ribuan teks sejarah dan filsafat dihancurkan, supaya hanya versi sejarah yang mendukung pemerintahannya yang tersisa. Atau di era kolonial, banyak naskah kuno Nusantara seperti Nagara Kartagama dan Babat Jawa disunting ulang, diterjemahkan dengan bias. Bahkan sebagian isinya dihilangkan sebelum dipublikasikan agar citra kolonial tetap terlihat positif di mata rakyat jajahan. Bahkan di era modern, beberapa negara secara resmi menghapus atau mengubah bagian sejarah di buku sekolah. Misalnya peran tokoh tertentu di perang, atau fakta kelam pelanggaran HAM, supaya generasi muda hanya tahu versi yang aman bagi penguasa. Karena kalau informasi dihapus, maka kebenaran bisa dikendalikan. Tapi oleh siapa?